banget sih ini. Di WA juga nggak dibalesin. Kesel banget deh. Kok kamu lama banget sih? Kemana aja? Ini alasan. Dewi. Kabut. Cewekku lagi mengarah-mengarah. Oh, As. Aku punya temen cewek. Kamu mau nggak? Boleh, boleh. Ya, nanti tak kenalin. Satu mana aja tak kenalin. Siap, siap, siap. Mana cowoknya yang mau kamu kenalin? Bentar nanti kesini. Oh. Hai. Hai. Boleh duduk? Boleh, duduk aja. Aku tinggal ke dalam dulu ya. Oh iya. Kenalan. Nama? Zubira. Aldo. Oh iya. Udah makan belum? Belum sih kalau siang ini. Aku juga belum sih. Gimana kalau kita makan bareng? Mau nggak? Boleh. Ya. Kamu kapan? Sekarang? Sekarang aja. Yuk. Ya. Ini naik. Ini sih Mbak. Iya. Ada apa? Mau beli jajanan ini. Mau makan di sini atau dibungkus? Sini aja. Oke, silakan. Duduk ya. Duduk. Suap-suapan. Ini makan jajannya. Ini kita buka. Oke. Enggak. Kamu udah punya peta belum? Belum? Serius. Iya bener, belum ada. Gebetan? Nggak ada. Kamu lagi? Aku belum ada cewek. Belum. Oh, benar. Bener lah, masa kayak aku nih punya cewek? Emang nggak ada sih? Nggak ada. Juga kalau nggak. Kenapa? Gimana ya? Kamu mau nggak jadi pacarku? Ini serius? Ya serius, kan kita sama-sama belum punya. Ini beneran kamu belum ada? Beneran? Belum. Oke deh boleh. Jadi Iya. Lapar lagi. Mau beli jajan ah. Nah, itu kan itu sama siapa itu? Kok dia tega banget sih selingkuhin aku? Udah nggak tahu. Kak si Aldo jahat banget sih selingkuhin aku. Ya udah deh, aku
curhat aja sama temanku daripada aku nangis sendirian. Zahra. Halo, kenapa? Si Aldo jahat, dia selingkuh sama cewek. Ya sama siapa kok kayak gitu? Aku nggak tahu siapa, tapi dia tadi jalan nyari makan. Aku kan mau ke warung, tiba-tiba dia ada di sana. Ih, sakit banget. Aku udah kehilangan separuh nafasku. Aku mau bunuh diri aja. Jangan, mending kamu ke psikolog. Siapa tahu dapat solusinya. Itu di mana? Bandar Jaya. Nanti aku kasih nomor WA-nya biar kamu konfirmasi sendiri. Oke, makasih ya. Iya. Semoga bisa menghilangkan stresku ini. Din. Ngapain kamu kesini? Kok kamu akhir-akhir ini susah dihubungin tuh? Ya kamu mikir lah. Apa salahmu? Banyak introspeksi diri kamu ini. Lah kok gitu? Iyalah. Mending kita putus aja. Dah. Sebab Banyak. Nggak usah aku jelasin aja, kamu introspeksi diri. kok gitu sih? Iyalah, udah mending kamu pulang aja.
Assalamualaikum, Ibu. Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Bu. Mbak dari mana, Mbak? Asalnya dari rumah, Bu. Rumahnya di mana? Di Bandar Jaya. Oh, nama Mbaknya siapa? Elita, Bu. Oke, nama saya Andini ya, Mbak. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak tahu konseling di sini dari siapa? Dari temen. Dari temennya. Temennya pernah kesini? Pernah, Bu. Oke. Mbak bebas ya, Mbak, menceritakan semua masalah Mbak di sini. Jangan takut dan jangan sungkan gitu buat bercerita. Cerita Mbak nggak akan saya sebarluaskan ke manapun gitu, Mbak. Mbak percaya aja sama saya. Iya, Bu. Mbak udah siap buat bercerita? Udah. Oke, boleh dimulai, Mbak. Jadi saya tuh akhir-akhir ini merasa frustasi, Bu. Frustasi kenapa, Mbak? Saya habis putus cinta, Bu. Putus cinta? Iya. Boleh diceritakan kenapa putus? Karena pacar saya ketahuan selingkuh. Ketahuan selingkuh? Iya. Sama siapa, Mbak? Mbak kenal nggak orangnya? Nggak kenal, Bu. Nggak kenal? Iya. Terus ketahuannya di mana? Jadi dia tuh udah beberapa kali ya, Bu, ternyata selingkuh. Nah, terus tuh yang terakhir kemarin tuh kan saya mau beli makan. Nah, terus tuh dia juga tuh ternyata di situ sama cewek. Terus aku ngeliat dari jauh kok kayak dia gitu, tapi aku nggak nyamperin, langsung pergi aja gitu. Jadi Mbaknya belum tahu ya itu beneran pacar baru dia atau saudara dia gitu? Belum, ya, Bu. Oke, terus dia ada inisiatif gak buat komunikasi sama Mbak gitu? Ya dia chat biasa, Bu, nggak kayak nggak ngerasa bersalah gitu. Terus kan aku diem itu beberapa hari, nah terus dia nyamperin ke rumah, kayak tanya, kamu kenapa kok beberapa hari ini nggak ada kabar gitu. Terus kan aku ya kesel ya, Bu. Terus apa namanya ya, aku kayak nyuruh dia introspeksi diri aja. Terus dia tetap aja nggak mengakui kesalahannya. Oke. Dan dia berarti nggak merasa salah ya, Mbak? Iya. Coba Mbak komunikasiin gitu, kayak Mbak ungkapin apa yang Mbak rasain ke dia gitu, supaya karena kan dia nggak peka ya kayaknya. Nah, jadi Mbak harus ungkapin apa yang Mbak rasain biar dia tahu gitu apa yang Mbak rasain. Gak bisa loh, Bu, dia tuh egois orangnya. Egoisnya kenapa, Mbak? Kayak kan kita udah 3 tahunan ya pacaran. Itu dia egois, kayak misalnya ya dia tuh buat salah, terus dia tuh nggak mengakui kalau dia salah. Kayak tetap aku tuh loh, Bu, yang disalah-salahin, dia tuh nggak mau salah. Terus pas misalnya kan kemarin udah ketahuan selingkuh, waktu itu udah pernah ketahuan selingkuh. Nah terus tuh udah dibicarakan ya, tapi dia kayak nyalain aku, Bu. Cuma gara-gara aku tuh dulu pernah apa namanya sempat jalan sama cowok gitu. Dia kayak pokoknya apa-apa itu aku yang salah, kayak dia balas dendam ke aku. Mbaknya jalan sama cowok itu pas udah pas masih menjalin hubungan sama dia atau gimana? Masih, Bu, tapi habis itu kan putus. Jadi pas putus itu juga masih lanjut sama si cowok itu? Masih sebentar. Terus kan dia ngajakin balikan. Ya udah kita balikan kan. Terus dia cerita tuh pas putus itu juga dia udah pacaran sama cewek. Jadi kan dia sama ya, Bu, udah imbang. Tapi dia tetap kayak kok kamu malah kayak gituin aku sih, kayak kamu kok jahatin aku nggak mau jahat sama kamu, kayak gitu loh dia tuh, Bu. Dia ngerasain salah ya, Mbak, padahal udah ngelakuin hal yang sama gitu kan. Iya, tapi kayak tetap pengen balas dendam terus. Mbak udah pernah ngomong belum sih kayak apa yang Mbak rasain gitu kan? Apa sih kamu selalu nuduh aku gitu? Udah, tapi dulu dia tetap kayak ya kan kamu duluan yang mulai gitu, Bu. Oke, terus apa aja Mbak kayak
kejadian-kejadian yang dia lakuin buat kayak balas dendam ke Mbak ya katanya tadi. Dia pernah chatan sama mantan, terus apa namanya, sama teman dekatku juga pernah Bu. Itu terus banyak cewek juga. Terus kalau misalnya kita tanya itu siapa, ya cuma teman gitu. Pas di kelasnya dia juga ada, tapi tetap dia cuma bilang itu teman doang kok gitu. Kayak dia nggak ngelakuin salah. Emang dasarnya orangnya egois aja gitu. Tapi kalau Mbak yang kayak gitu, ini dianya marah banget. Marah banget Bu, dia marah banget. Kayak misalnya ya masalah kecil doang, aku ngelakuin kesalahan kecil. Nah kalau sama dia tuh dibuat besar, kayak aku tuh udah salah besar banget ke dia. Kayak Mbak sama mantan Mbak udah putus belum Mbak sekarang? Ya udah. Nah, berarti kayak Mbak sama mantan Mbak itu kurang komunikasi nggak sih Mbak? Kayak yang Mbak omongin apa, tapi dia tangkapnya apa gitu. Mungkin sih Bu, karena dia jarang mau udah dengerin aku tuh. Terus dia kan orangnya tertutup ya Bu, apa-apa tuh nggak mau cerita. Jadi kalau misalnya dia punya masalah, terus diungkapinnya ke aku, diluapin gitu ke aku, marah-marah gitu. Padahal kan aku kadang nggak salah gitu Bu. Padahal Mbak juga nggak tahu masalah yang dia Enggak, alami gitu. karena dia juga kan nggak cerita. Dia nggak pernah mau cerita gitu apa Enggak. yang dirasain sama dia. Iya. Oke, nah terus Mbak udah nyoba belum sih kayak kenapa sih kamu nggak mau cerita sama aku, kamu nggak percaya sama aku, kayak ngungkapin gitu loh, kayak kenapa dia nggak pernah ini, kayak dia nganggap kamu tuh rumah apa enggak gitu. Ya kalau misalnya ditanya kayak gitu ya Bu, ya dia nantinya jawabnya ya kamu sebagai rumahku, tapi ya tetap dia nggak mau cerita loh Bu. Nah sedangkan kalau misalnya aku ada apa-apa tuh walaupun sedikit hal gitu harus cerita sama dia Bu. Kalau misalnya nggak cerita nanti jadi masalah lagi. Berantem lagi ya Mbak? Iya, Egois ya kedengarannya. iya Bu banget. Terus Mbaknya ada ini enggak apa yang mau dilakuin ke depannya sama dia, kayak apa mau buat hubungan lebih baik lagi atau emang udah lah berhenti di situ aja lah, stop? Nggak tahu ya Bu, karena saya kan baru awal pertama kali ini pacaran lama. Terus apa namanya, dia tuh udah ngasih effort banget juga sama saya. Jadi kayak saya juga aslinya nggak bisa hidup tanpa dia sih Bu. Gitu. Jadi saya masih mikirin gimana caranya balikan. Soalnya kita tuh putusnya tuh pasti ya Bu, misalnya putus. Nah malamnya itu nanti kayak balikan gitu loh Bu. Tapi ini udah 2 hari nggak ada omong-omongan, jadi saya juga frustasi. Oh, biasanya putus nyambung ya Mbak? Iya. Ini kayak bener-bener putus gitu ya jadi. Iya, tapi saya juga nyesel. Kangen mbaknya ya berarti? Iya kangen lah Bu, walaupun playboy. Ya coba Mbak, Mbak bikin dia sadar nggak sih, kayaknya harusnya kayak saya ini beneran mau nggak main-main sama kamu, ngapain sih kamu tuh kayak gitu nggak jelas gitu kan. Kayak umur Mbak juga sekarang berapa udahan? Baru 20 tahun. Nah terus pacarnya, mantannya Mbak maksudnya? 21 tahun. Tuh pasti kan udah kepala 2 ya. Iya. Nah kan memikirkan ke depannya gimana. Iya Bu. Nah coba ditanya mau kamu tuh apa, kita kan udah sama-sama besar, dewasa, udah berpikir matang lah harusnya. Jangan kayak anak kecil dikit-dikit putus, terus juga dikit-dikit selingkuh, main sama cewek gitu. Banyak juga masih tuh deket-deket sama cowok gitu. Nggak ada Bu sama sekali malahan. Nah, berarti cuman udah itu terakhir Iya, cuma gitu dia ya. doang Bu, tapi dia kayak kalau misalnya ya Bu, kalau di kelas gitu. Nah terus dia nanti kayak tanya tuh yang di samping kamu ada siapa, ada cowok enggak, di depan, samping, bawah, atas. Samping gitu Bu. Terus kalau misalnya ya Bu, aku mau ke depan gitu presentasi itu harus ngomong. Kalau misalnya nggak ngomong
nanti jadi masalah lagi. Jadi ribut lagi karena nggak Iya, ngabarin dia padahal gitu. cuma kayak ya simpel loh Bu, sepele halnya. Iya sih, dia kayaknya kurang dewasa ya pemikirannya. Iya, makanya itu saya juga kadang bimbang loh Bu sama dia, kayak mau hubungan ini mau dibawa kemana. Kalau misalnya mau ke yang lebih dewasa kayaknya dia belum bisa. Ya ini tergantung di mbaknya sih sekarang, kayak mbak ngerasain perasaan mbak itu gimana. Kalaupun saya bilang mbaknya suruh berhenti tapi mbaknya masih sayang, kayaknya nggak bakal mungkin bisa berhenti gitu ya sama mbaknya, capek. Iya Bu, jadi saya juga bingung. Jadi kalau saran saya sih mbaknya harus benar-benar capek dulu gitu, kayak ya udah berjuang aja sampai benar-benar capek, terus ntar ngelepasin dia nggak akan berat gitu. Ya Bu, mungkin kayak gitu kan. Ya terus ada cerita lagi nggak mbak masalah yang lain? Banyak sih Bu, tapi ya pokoknya tentang selingkuh itu sih yang lebih sakit Bu. Yang sakit banget ya. Iya. Ya sih, apalagi kan mbaknya baru pacaran lama sama dia kan, karena dia juga effort banget, pasti kan nggak nyangka ya dia bakal melakukan hal itu. Tapi emang dia tuh gampang nyepelein hal-hal sih Bu. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya Bu, kita kan kapelan nih, gelang gitu atau cincin gitu. Nah, terus tuh kalau misalnya mau, kan dia nyuruh aku selalu memakainya. Nah, terus kalau misalnya kita mau ketemu tuh baru dipakai cincinnya. Kalau di rumah tuh kadang nggak dipakai gitu. Nah, terus pernah kita kapelan cincin, terus cincinnya hilang. Terus Dia kayak nggak merasa bersalah, cuma bilang ya cincinnya hilang gitu doang. Padahal kan kayak ya gimana ya Bu, iya, walaupun sepele, hal sepele gitu. iya sih, itu hal-hal kecil tapi menyakitkan ya mbak. Iya. Bingung juga ya kalau misalnya cowok kayak cowok mbak, mantan mbak deh maksudnya. Ya, terus apa namanya, kan pernah nih kalau kan dia apa-apa harus aku ngabarin ya Bu. Kayak mau berangkat kuliah atau kemana aja pokoknya. Nah terus tuh dia tuh nggak pernah ngabarin saya loh Bu. Kayak dia kadang bilang mau ngabarin gitu, terus terus tuh dia nggak ngabarin lagi. Jadi kayak kan kalau kamu nyuruh aku buat selalu ngabarin, ya kamu harus ngabarin juga Mbak situ. Iya, feedback mbak. Iya, tapi dia nggak ada feedback. Dia nggak mau feedback ke mbak berarti. Iya. Cuma maunya kayak mbak yang harus ngertiin dia, harus Iya. tahu posisi dia gitu ya. Iya, Tanpa Bu. dia tahu posisi mbak. Itu banyak komunikasi sih mbak kayaknya. Tapi kalau misalnya mbak ngungkapin apa yang mbak rasain, apa ya, maksudnya dia gimana reaksi dia? Ya nanti dia berubah Bu, Dia berubah. lebih baik. Nah tapi kayak cuma 1 minggu. Terus itu balik lagi. Iya, jadi kan bingung ya, kayak kita udah seneng, oh berarti orang ini berubah gitu pada kita. Terus tiba-tiba seminggu tuh dia udah berubah lagi, jadi buruk rupa. Hebat banget ya mbak baca. Aduh, salah. Balik muka. Hebat. Terus gimana mbak? Mbaknya udah merasa sedikit lega atau belum? Nah lumayan lega sih Bu, karena udah bercerita. Soalnya aku tuh kan ini udah cerita sama temanku, tapi dia nggak ada saran, cuma disuruh ke IPA aja konsul. Oke, ya, coba mbak salah satu cara ya komunikasi sih mbak, itu paling penting dalam hubungan ya. Mau gimana pun, kalaupun dia salah, kalau dia nggak ngerti ya komunikasi dulu. Siapa tahu dia bisa paham apa yang mbak rasain. Kalaupun dia nggak merasa bersalah lagi dan kayak nyakitin hati mbak, ya mbak juga bebas buat nge-cut off orang yang nggak bisa menghargai perasaan mbak gitu. Iya. Oke, jadi
Jadi udah selesai masalah Mbak atau Udah, masih? nanti kalau misalnya saya belum bisa melakukan saran-saran dari ibu, nanti aku bakal kesini lagi buat konsul. Oke, kalau gitu makasih ya Mbak udah berani bercerita kepada saya, udah mengungkapkan semua yang Mbak rasain. Kalau Mbak butuh apa-apa bisa telepon saya aja, nggak apa-apa. Oke, makasih ya Mbak. Sama Bu. Ya, bye.